Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membuat daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah daftar referensi yang sudah kita kutip di dalam penelitian kita, skripsi kita. Nah, biasanya daftar pustaka ini kan ada di letaknya di paling akhir. Kita buat aja di yang baru ya. Lembar baru kita isi daftar pustaka. Tengahkan. Nah, oke, di Febi ini ada mekanismenya untuk penulisan daftar pustaka. Kita ikutin buku pedomannya. Nah, ternyata di Febi ini penulisan daftar pustaka dia menggunakan pembagian. Nah, ini catatan kaki. Lalu ini adalah daftar pustaka. Nah, ini adalah daftar pustaka. Ups, ini catatan kaki. Nah, ini adalah daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka memuat semua sumber referensi yang pernah dikutip dan cantumkan pada catatan kaki. Jadi semua yang ada catatan kaki harus masuk ke daftar pustaka. Nah, di Febi itu ternyata kita harus memisahkan dari berbagai jenis. Misalnya di sini ada daftar pustaka dari buku, lalu dari terbitan majalah, sebagainya. Nah, ini yang karya ilmiah dari daftar pustaka dari karya ilmiah, lalu dari daftar pustaka dari makalah seminar, sumber terbitan pemerintah, dan sebagainya, sampai di daftar pustaka website, misalnya seperti ini. Nah, karena kita akan menggunakan daftar pustaka ini, jadi kita contohkan saja sini adalah daftar pustaka dari ini, karya ilmiah. Atau kita bisa tulis di sini, contohnya nanti harusnya akan seperti ini buku ya, ini buku, artikel, terbitan berkala, majalah ilmiah atau jurnal. Nah, yang ini harusnya tulisannya seperti ini. Nama, habis itu nama jurnalnya, artikelnya. Kita buat caranya adalah dengan edit bibliografi di sini. Nah, diklik saja nanti akan muncul sudah daftar pustakanya. Ini udah otomatis ada, jadi tidak perlu susah-susah untuk membuatnya. Nah, ini untuk yang jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah berarti kita di sini satu, klik lagi. Jadi jurnal ilmiah. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Terbitan berkala jurnal ilmiah. Nah, itu yang di sebelah sini. Jurnal ilmiah. Bisa didekatkan lagi. Nah, ini dari jurnal ilmiah. Oke, itu adalah cara menggunakan atau mengutip di jurnal ilmiah. Lalu kita juga bisa mengutip dari jenis artikel lainnya, salah satunya adalah dari buku misalnya. Jadi kita di sini adalah B buku. Nah, kita akan menggunakan buku apa nanti dalam membuat skripsi kita. Nanti harusnya akan muncul di sini. Nah, kurang lebih sama dengan penulisan di jurnal ilmiah. Untuk buku juga nanti
kita akan bisa membuat daftar pustakanya untuk yang di buku ini. Untuk yang pengutipan dari buku. Intinya adalah kita membuat daftar pustaka ini ya. Sudah kita ambil dari artikel. Nah, selanjutnya sudah selesai bagaimana cara membuat sitasi dan juga cara membuat daftar pustaka. Nah, setelah ini yang perlu kita perhatikan adalah aplikasi Zotero-nya. Kita buka dulu. Nah, kita kembali ke sini, ke home lagi. Nah, di sini ada dua artikel ya. Nah, dua artikel inilah yang sudah kita masukkan ke dalam jurnal kita atau ke dalam skripsi kita misalnya seperti itu. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa datanya sini sudah lengkap. Datanya sudah lengkap semuanya, jenis jurnalnya ada, nama jurnalnya ada, dan sebagainya, ISSN, dan sebagainya. Tuh. Nah, ada salah satu cara lagi bagaimana cara untuk mengambil artikel, bukan artikel ya, sumber dari buku. Oke, untuk buku, langkah pertama kita cari dulu bukunya. Nah, ini saya cari buku yang gratis saja yang dari pemerintah, e-booknya. Nah, kita cari buku ekonomi syariah di sini. Kita dapat yang ini ya, silahkan di-download dari KNKS ini, Pengantar Ekonomi Islam. Setelah itu kita akan masukkan ke Zotero-nya. Caranya adalah link to file juga. Klik yang tombol hijau, lalu link to file. Nah, ini filenya, Pengantar Ekonomi Islam. Open. Jadi dia akan berada di sini filenya. Nah, dia sedang mencari. Nah, sudah. Jadi sudah dokumennya semuanya sudah dicari, sudah ketemu. Nama pengarangnya dan sebagainya. Ini harusnya bukan jurnal ya. Nah, ini type-nya ini kita ganti ke buku. Book. Nah, book kita ganti ke buku. Coba buka sini. Nah, ini bukunya tentang pengantar ekonomi syariah. Sudah kita cek dulu di sini nama pengarangnya Akbar Nurkolis, Utami, Novrianto. Nama pengarangnya kita cek di sini. Azyar Ibrahim, ini nama pengarang utamanya ya. Kita edit dulu di sini namanya. Nama pengarangnya itu belakangnya Ibrahim Ismail Rifki harusnya. Aziansah Azharsyah, namanya adalah Ibrahim. Kita tambahkan autornya. Yang kedua, ini kebalik namanya. Jadi nama depan dulu. Nama depan itu harusnya di belakang ya. Jadi Azharsyah. Belakangnya adalah yang nama belakangnya Ibrahim. Yang kedua, Erika Amelia. Di belakangnya adalah ya, Erika. Nasil Akbar. Lagi Nasil Akbar. Ada beberapa parah di sini.
Polis Suci Priani Utami. Berarti nama belakangnya adalah Utami. Suci Priani kita masukkan ke depan. Dan pengarang terakhir adalah Nofrianto. Ini kesulitan kalau kita menggunakan buku Indonesia yang kadang dia tidak terlink ke internet ya. Nofrianto, namanya cuma Nofrianto saja. Oke, Nofrianto. Sudah, lalu karena tipenya book, judulnya ini salah, bukan ini, judulnya adalah Pengantar Ekonomi Islam. Ini judulnya, jadi harus diperbaiki dulu judulnya. Ekonomi Islam. Oke. Series, volume, edition, publishernya siapa, yang mau publish edisi pertama, edisinya dulu deh, tahunnya dulu, 2021. Tahun, nah, 31, lalu tempatnya di mana, publishernya berapa, siapa publishernya, atau di sini penerbit ya, penerbitnya adalah Indonesia. Penerbit sudah, tempatnya adalah di Jakarta, Jakarta. Edisi ke-1 ya. Oke, sudah, saya rasa cukup ya kalau untuk datanya. Oke, sudah datanya, sudah kita dapat untuk di Pengantar Ekonomi Islam. Kita coba untuk bikin kutipannya. Kita ambil kata-kata dari tentang misalnya paradigma ekonomi Islam. Nah, ini juga menggunakan catatan kaki dia. Nah, di sini pandangan hidup merupakan suatu hal yang menunjang keberlangsungan hidup seorang manusia di dunia. Nah, kita balik aja, kita buat kata-katanya jadi pandangan hidup merupakan suatu hal yang menunjang keberlangsungan hidup seorang manusia. Misalnya di sini kita akan buat hidup seorang manusia tadi ditunjang dari pandangan hidupnya. Nah, intinya kan sama ya. Kita setelah itu bikin citasinya, edit citation, ekonomi. Kenapa ekonomi Islam? Pengantar Ekonomi Islam, Ibrahim Iqbal, kita enter. Nah, sudah jadi. Jadi akan muncul di sini Pengantar Ekonomi Islam, Jakarta, Departemen Ekonomi Keuangan Syariah, Bank Indonesia tahun 2021. Saya rasa cukup ini. Pengarang, Syah Ibrahim, Pengantar Ekonomi Islam, dan sebagainya, dan sebagainya. Sudah? Kalau sudah berarti kita sudah berhasil membuat kutipan dari buku dan juga dari paper. Nah, dia udah otomatis biasanya di bagian ininya, di bagian daftar pustakanya. Nah, nanti kalau sudah selesai semua tulisan kita, baru kita rapikan yang dari si bukunya ini kita
kita pindahkan ke bagian yang buku. Ya, agak susah untuk edit manual. Biasanya buku itu di atas ya. Nah, kita kembalikan lagi aja. Ini kita pindahkan aja, yang ini jadi buku. Mungkin buku harus di atas ya. Ini, oke, karya ilmiah. Oke, sudah selesai kita membuat daftar pustaka kita dari buku lalu dari karya ilmiah.